Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Era baru telah dimulai. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia kembali menegaskan diri sebagai kekuatan militer yang tidak bisa diremehkan. Dunia dikejutkan ketika pada 17 Agustus 2025, Prabowo meresmikan 162 satuan tempur baru. Bukan jumlah yang kecil, melainkan loncatan besar yang menandai babak baru kebangkitan TNI. Mulai dari 6 komando daerah militer, Kodam, puluhan brigade, hingga ratusan batalion, semua hadir untuk membentuk fondasi kokoh yang mengembalikan Indonesia ke puncak kekuatan militer Asia. Apa yang dilakukan Prabowo bukan sekadar seremoni. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia siap menghadapi segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Kekuatan militer yang membahana ini mengirim pesan keras ke dunia. Macan Asia telah bangkit kembali, dan kali ini dengan taring yang lebih tajam. Global Firepower mencatat, Indonesia kini berada di peringkat 13 militer terkuat dunia tahun 2025. Sebuah pencapaian luar biasa yang bahkan melampaui negara-negara dengan reputasi militer kuat seperti Jerman, Israel, bahkan Malaysia yang selama ini sering dibandingkan dengan Indonesia. Prestasi ini tidak datang begitu saja. Di baliknya ada strategi besar, modernisasi alutsista, peningkatan kualitas personel, dan penguatan infrastruktur militer yang masif. Sejak awal, Prabowo selalu menekankan bahwa militer yang kuat bukan sekadar simbol, melainkan syarat mutlak untuk menjaga kemerdekaan. Ia mengingatkan kembali bahwa sejarah Indonesia penuh dengan pengorbanan, darah, dan air mata para pejuang yang mempertaruhkan nyawa demi merah putih. Maka menjadi prajurit, menurutnya, adalah kehormatan tertinggi, sebuah panggilan jiwa untuk menjaga kedaulatan tanah air. Di tengah gejolak geopolitik dunia yang semakin panas, langkah ini benar-benar strategis. Dari Laut Cina Selatan hingga konflik global yang tak pernah reda, Indonesia kini tampil lebih percaya diri. Dengan alutsista terbaru yang diperkenalkan secara bertahap, TNI tak lagi dianggap sebagai kekuatan tidur. Sebaliknya, kini Indonesia dipandang sebagai negara yang siap menjaga perairan strategisnya, mengamankan jalur perdagangan, dan melindungi kepentingan nasional dari ancaman eksternal. Tak bisa dipungkiri, penguatan ini juga menjadi sinyal kepada negara-negara tetangga. Di Asia Tenggara, Indonesia kini berada di level berbeda. Negara-negara lain yang dulu sempat meremehkan kini mulai menaruh hormat. Bahkan beberapa di antaranya merasa terancam, karena dengan tambahan ratusan satuan tempur baru, artinya Indonesia memiliki daya gentar yang sangat besar. Bayangkan, di Pusdiklat Pasus TNI at Batu Jajar, ratusan prajurit terbaik berkumpul, menyaksikan peresmian besar-besaran ini. Sorak-sorai semangat membahana, bendera merah putih berkibar gagah, dan para perwira berdiri tegak memberi hormat. Momen itu seolah menjadi saksi sejarah bahwa Indonesia benar-benar memasuki era baru. Sebuah era di mana bangsa ini tak lagi hanya bicara soal pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, melainkan juga kekuatan pertahanan yang menjamin keberlangsungan semua itu. Alutsista terbaru pun menjadi sorotan. Indonesia kini memperkuat diri dengan kapal selam generasi baru, jet tempur canggih, tank modern, hingga sistem pertahanan udara yang lebih terintegrasi. Tidak berhenti di situ, Prabowo juga mendorong pengembangan industri pertahanan dalam negeri. PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, hingga PAL terus diberi dukungan agar mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, bahkan siap untuk diekspor. Strategi ini bukan hanya membuat Indonesia mandiri, tetapi juga berpotensi menjadikan negeri ini sebagai pemain besar dalam pasar senjata internasional. Yang menarik, strategi Prabowo tidak hanya berfokus pada kekuatan fisik, tetapi juga pada mental dan moral prajurit. Ia tahu bahwa senjata tercanggih tidak akan berguna tanpa jiwa pejuang yang militan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan militer, latihan intensif, hingga pembinaan teritorial digenjot habis-habisan. Inilah yang membedakan TNI dengan banyak tentara di dunia. Mereka tidak hanya prajurit,
tetapi juga bagian dari rakyat yang selalu siap menjaga tanah airnya. Resmian 162 satuan tempur baru ini juga menunjukkan pola pikir visioner. Prabowo melihat bahwa ancaman ke depan tidak lagi hanya berupa perang konvensional, tetapi juga perang hibrida, serangan siber, disinformasi, hingga infiltrasi ekonomi. Maka TNI dituntut adaptif, tangguh, dan mampu merespons berbagai skenario. Di kancah internasional, Indonesia semakin diperhitungkan. Dengan posisi geografis yang vital, menguasai jalur perdagangan dunia, termasuk Selat Malaka, Laut Jawa, hingga Laut Natuna Utara, Indonesia kini memiliki bargaining power yang lebih kuat. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia, tentu tidak bisa lagi mengabaikan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Reputasi sebagai macan Asia yang dulu melekat pada Indonesia kini kembali hidup. Julukan itu sempat meredup di era sebelumnya, ketika kekuatan militer dianggap stagnan. Namun di tangan Prabowo, macan Asia itu kembali mengaum, mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia siap menghadapi siapapun yang mencoba mengusik kedaulatan. Publik pun menyambut langkah ini dengan penuh antusiasme. Rakyat merasa lebih aman, lebih percaya diri, dan lebih bangga dengan TNI. Video peresmian yang tersebar di berbagai media sosial menampilkan semangat patriotisme yang membara. Para pemuda pun semakin tertarik untuk menjadi bagian dari TNI, menjadikan profesi prajurit sebagai pilihan hidup yang membanggakan. Namun tentu saja, langkah besar ini juga mengundang pro dan kontra. Ada yang khawatir peningkatan kekuatan militer bisa memicu perlombaan senjata di kawasan. Tetapi Prabowo dengan tegas menjawab, tujuan utama TNI adalah menjaga perdamaian, bukan memulai konflik. Kekuatan besar ini justru menjadi penjamin agar tidak ada pihak yang berani memicu perang dengan Indonesia. Seiring waktu, dampak dari kebijakan ini mulai terasa. Latihan gabungan dengan negara-negara sahabat semakin intens, diplomasi pertahanan makin aktif, dan industri dalam negeri terus menggeliat. Indonesia tidak hanya menjadi konsumen alutsista, tetapi juga produsen. Sebuah langkah besar menuju kemandirian. Hari itu, 17 Agustus 2025, bukan hanya sekadar perayaan ulang tahun kemerdekaan, tetapi juga tonggak sejarah kebangkitan militer Indonesia. Sebuah era baru di mana TNI tampil dengan kekuatan penuh, dan Prabowo Subianto mencatatkan dirinya sebagai presiden yang berhasil mengembalikan kejayaan pertahanan negara. Kini dunia hanya bisa menatap dengan waspada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, tanah air ini dilindungi oleh pasukan yang gagah berani, dengan kekuatan tempur yang tak lagi bisa diremehkan. Era Prabowo menandai kebangkitan militer Indonesia. Dan kebangkitan ini adalah kebangkitan sebuah bangsa yang siap kembali mengaum sebagai macan Asia.